Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 22 November 2023. Berita pertama, Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi saksi pelantikan Panglima TNI Agus Subianto. Selanjutnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait turunnya elektabilitas Ganjar dan Mahfud. Presiden Joko Widodo melantik Kasat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI di Istana pagi tadi. Mahfud dan Prabowo turut hadir dan menjadi saksi pelantikan Jenderal Agus yang menggantikan Laksamana Yudo Margono. Pelantikan Agus Subianto dilakukan berdasarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Usai pembacaan keputusan Presiden, kemudian Jokowi melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan, serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Pada momen pelantikan, Menhan Prabowo Subianto bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan berita acara pengangkatan dan pelantikan Panglima TNI bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Kehadiran keduanya sebagai saksi menjadi sorotan lantaran menjadi kandidat yang bersaing dalam perhelatan Pilpres 2024. Berita selanjutnya, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menurun di berbagai lembaga survei belakangan ini. Puan Maharani buka suara dan menegaskan itu menjadi bahan evaluasi. Dalam penjelasannya di DPR, Puan Maharani menepis anggapan turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud, imbas seringnya mengkritik pemerintahan saat ini. Puan mengatakan apapun yang disampaikan Ganjar sesuai dengan data. Soal penegakan hukum ini nggak ada urusannya sama DPR, ini urusannya sama pemerintahan. Jadi apa yang data yang disampaikan oleh Mas Ganjar, karena kan ini poinnya di Mas Ganjar kan, nggak ada poin di DPR atau eksekutif dan legislatif. Jadi saya mengatakan bahwa ya pasti Mas Ganjar punya data dan peta yang memang beliau sampaikan, bahwa kemudian itu harus menjadi evaluasi, kemudian menjadi otokritik, ataukah kemudian harus dilaksanakan sekarang, ke depan, atau selanjutnya. Ya saya tentu saja ya berharap kalau memang itu bisa diperbaiki, ya sebaiknya kita bersama-sama memperbaiki hal tersebut. Izin Mbak Puan, ya untuk TKN dan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar itu akan menjadi evaluasi bagi kami dan tantangan untuk bisa kemudian ke depannya memperbaiki hal-hal yang membuat posisi dari calon presiden Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu mungkin melakukan hal-hal atau suatu pernyataan yang memang harus dievaluasi. Dalam survei LSI Deni JA disebutkan, elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir ini. Ganjar Mahfud pada September memperoleh penilaian 36,3% dan menurun menjadi 28,6% di November 2023. Sementara kandidat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir ini. Pada September mendapatkan 15%, lalu meningkat pada November menjadi 20,3%.
Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas yang stabil dalam 3 bulan terakhir. Elektabilitas Prabowo Gibran pada September mencapai 39,3% dan naik di November mencapai 40,3%. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.